Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk anak kami, ini lanjutan materi pembelajaran kita, yaitu hukum-hukum dasar kimia. Ya, jadi kita tetap pembelajaran daring ya. Untuk anak kami, terus tonton video pembelajaran kita. Ya, jadi semoga COVID-19 cepat berlalu ataupun hilang dari negara tercinta kita ini ya. Oke, di sini kita sudah masuk pertemuan kedua, yaitu hukum dasar kimia. Kompetensi dasarnya di sini adalah menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol ya, konsep molaritas dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungannya. Ini yang kedua, mengolah data terkait hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimianya ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hukum-hukum dasar kimia ini adalah membuktikan berlakunya hukum kekekalan massa Lavoisier melalui data percobaan ya. Yang pertama kita bahas di sini hukum kimianya adalah hukum Lavoisier. Jadi hukum dasar kimia itu ada 5 ya. Ada 5. Jadi yang pertama di sini adalah hukum kekekalan massa. Di mana hukum kekekalan massa ini adalah ditemukan oleh si Lavoisier. Makanya namanya di sini hukum Lavoisier. Selanjutnya hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap ini ditemukan oleh si Proust ya. Hukum Proust namanya. Hukum kelipatan perbandingan itu John Dalton. Hukum perbandingan volume itu Gay-Lussac ya. Selanjutnya ataupun yang terakhir, yang kelima adalah hukum Avogadro ya. Jadi hukum dasar kimia itu ada 5, hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan perbandingan, hukum perbandingan volume, dan hukum Avogadro. Jadi untuk anak-anak kami, materi yang kita bahas pada pertemuan ini adalah hukum kekekalan massa ya. Hukum kekekalan massa ini ditemukan oleh si Lavoisier. Ingat ya, ditemukan oleh si Lavoisier. Disebut hukum Lavoisier. Ya, hukum kekekalan massa ataupun hukum Lavoisier ditemukan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Ya, nah ini Lavoisier ya, makanya hukum Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794 ya. Mungkin ini sudah lama ya, sampai sekarang masih terkenal ya, ataupun masih kita pelajari. Ini adalah seorang ilmuwan kimia juga ya. Hukum ini menyatakan jumlah massa zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan jumlah zat ataupun jumlah massa zat-zat sesudah reaksi. Bapak ulangi ya. Hukum Lavoisier ini menyatakan jumlah massa zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa zat sesudah reaksi. Ya. Bapak ulangi. Sebelum reaksi dan sesudah reaksi artinya massanya sama ya. Oke, ini ada buat fotonya. Inilah si Lavoisier itu ya. Oke, mungkin kita sama-sama kenal ya. Inilah si Lavoisier. Mungkin kalau udah bertemu di jalan ya nanti ya. Oke, mungkin dia sudah almarhum ya. Oke, anak kami 2Hg ditambah O2 sama dengan 2HgO. Itu adalah senyawa yang direaksikan ya, dimana massa 2Hg itu 570 gram
ditambah 42 gram. Itu akan ketika direaksikan masanya tetap, artinya digabung dia. Ya, inilah contohnya. Ya, perhatikan. Maksudnya seperti ini. A ditambah B direaksikan menjadi C tambah D. Ini adalah sebuah reaksi. Artinya ini dikatakan P-reaksi dan zat P-reaksi dan zat hasil reaksi. Ya. Oke, A ditambah B itu adalah P-reaksi. Ketika direaksikan hasil reaksinya. Jadi bagaimana hasilnya? Perhatikan ya. Ini ada Bapak buat contoh soalnya. H2 ditambah O2 ketika direaksikan menjadi H2O ya. H2O di mana massa 1 gram, massa H2 1 gram dan O2 8 gram ketika direaksikan, inilah yang dijumlahkan. 1 gram tambah 8 gram hasilnya 9 gram. Inilah salah satu yang dimaksud dengan massa sebelum reaksi. Ketika direaksikan massanya tetap sama. Ya, ingat, inilah yang dikatakan hukum Lavoisier. Ya. Oke. Selanjutnya H2 ditambah O2 ketika H2-nya 2 gram. Ya. Ketika H2-nya 2 gram, O2-nya kalau satu dia tadi 8 gram, berarti sini 16 gram. Ketika direaksikan hasilnya menjadi 18 gram. Ya, seperti itu. Jadi mungkin nanti begitu juga. Ketika yang diketahui H2-nya 2 gram dan H2O-nya 18 gram, berarti di sini 16 gram. Ya, artinya ketika ditanya massa dari O2-nya itu berarti 16 gram, sama juga. Berarti hasilnya ini ataupun zat hasil reaksi dikurang dengan zat bereaksi ataupun H2O dikurang H2 ya. Oke, Bapak lanjut. Perhatikan soal berikut ya. Sebanyak 31,75 gram logam tembaga ya, ataupun tembaga ya, direaksikan dengan 8 gram gas oksigen dalam wadah tertutup ya. Oke, Bapak ulangi. Sebanyak 31,75 gram tembaga direaksikan dengan 8 gram gas oksigen ya. Oke, berapa massa zat yang dihasilkan ya? Berapa massa zat yang dihasilkannya? Oke, penyelesaiannya perhatikan. Cu ini apa? Tembaga ya. Dalam tabel periodik Cu itu adalah tembaga ya. Oke, makanya Cu tambah O2 sama dengan 2Cu ya, 2Cus ya. 2Cu direaksikan dengan 8 gram oksigen ya. Berarti di sini 2CuO ya, 2CuO. Berapa massa zat yang dihasilkan? Berarti Cu ditambah O2 sama dengan CuO ya. Ini yang pertama 31,75 gram. Kedua 8 gram. Ya. Ketika direaksikan jumlahkan saja ini. Jumlahkan saja massa yang reaksinya. 31 ditambah 8 gram berarti 39,75 gram ya. Oke. Di sini ketika yang ditanya berapa massa oksigennya? Berapa massa oksigennya ketika menghasilkan CuO ya? Oke, berarti di sini 39,75 dikurang 31. Hasilnya nanti menjadi 8. Artinya gas oksigennya itu 8 gram ya. Oke, ini ada juga contoh Bapak buat ya. Magnesium ataupun pita magnesium ditimbang sebanyak 12 gram dan dioksidasi. Berapa gram oksigen dibutuhkan untuk memperoleh 20 gram magnesium oksida? Ya, Bapak ulangi.
Di sini yang diketahui adalah magnesiumnya sebanyak 12 gram. Berapa gram oksigen dibutuhkan untuk memperoleh 20 gram magnesium oksida ya. Magnesium oksida itu adalah reaksi dari Mg tambah O ya, Mg tambah O, magnesium oksida. Jadi sini yang ditanya adalah berapa gram gas oksigennya. Ya, berapa gram gas oksigennya. Perhatikan penyelesaian. Pita magnesium dioksidasi berarti pita magnesium bereaksi dengan oksigen ya. Magnesium bereaksi dengan oksigen berarti Mg tambah O sama dengan MgO ya. Berarti magnesium tambah massa oksigen sama dengan massa magnesium oksida ya. Oke, di sini diketahui massa magnesiumnya 12 gram. Massa oksigennya tidak ada. Sementara massa magnesium oksidanya 20. Caranya bagaimana? Mencari massa oksigen adalah 20 gram dikurang 12 gram. Hasilnya 8 gram. Oke, sudah kita ketahui. Jadi massa oksigennya adalah 8 gram. Oke, kenapa bisa dibuat seperti ini? Karena massa sebelum reaksi sama ketika setelah reaksi. Oke, ini disebut dengan hukum Lavoisier ya. Ingat anak-anak kami, hukum Lavoisier ini massa sebelum reaksi ketika setelah reaksi massanya sama ya. Oke, makanya ketika reaksi itu dijumlahkan. Jadi massa yang dijumlahkan reaksinya itulah yang menghasilkan hasil reaksinya ya. Oke. Ini kayak untuk anak kami, ini ada Bapak buat soalnya ya. Soal hukum Lavoisier ya, di mana massanya sama ketika sesudah direaksikan. Oke, perhatikan. Unsur magnesium 12 gram ya, direaksikan dengan unsur belerang 16 gram. Menghasilkan magnesium sulfida. Berapa massa zat yang dihasilkan? Oke. Ini dah. Ya, Bapak lanjut. Soal kedua, diketahui CaO sama dengan 28 gram. Direaksikan dengan CO2 22 gram. Berapa massa yang dihasilkan ketika kalsium oksida direaksikan dengan karbon dioksidanya? Ya. Oke, Ca ini adalah kalsium. Kalsium oksida direaksikan dengan karbon dioksida. Oke, ini ada Bapak ketahui gramnya. Oke, selesaikan ya. Untuk yang nomor 1 juga. Mungkin itu sudah seperti contoh soal yang Bapak buat ya. Oke, untuk anak kami, mungkin penjelasan pada hukum kekekalan massa oleh hukum Lavoisier ini atau disebut dengan hukum Lavoisier ini, mungkin cukup sekian penjelasannya. Contohnya juga mungkin di sini sudah banyak Bapak buat. Terus berlatih dengan soal-soalnya, tonton terus videonya, ulang-ulangi ya. Kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanya ya. Oke, mungkin itu ada soal yang Bapak buat ya. Selesaikan mengenai tugasnya, kirim dengan di WA Bapak ya, atau WhatsApp ya. Ataupun langsung saja juga boleh ya. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pembahasan hukum Lavoisier ini ataupun hukum kekekalan massa ini. Mungkin cukup sekian. Kalau ada yang salah Bapak minta maaf ya. Oke, mungkin bisa lagi diperjelas ya. Oke, Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.